Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904289. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem pendukung keputusan. Pengertian sistem pendukung keputusan atau biasa disebut juga dengan Decision Support System merupakan sebuah sistem pendukung keputusan mulai dikembangkan pada tahun 1970. DSS ini dapat dikatakan sebagai sistem pendukung keputusan yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung bisnis atau kegiatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, Decision Support System atau DSS wawasannya lebih luas karena pada umumnya program DSS ini mempunyai kemampuan ISS ditambah dengan kemampuan analisis meskipun tidak mempunyai kemampuan penyajian sebagus presentasi ISS. Selanjutnya, ciri-ciri dan keuntungan menggunakan DSS ini dapat menyelesaikan problem yang kompleks seperti sistem dapat berinteraksi dengan pemakaiannya sehingga dapat mencoba keputusan lebih dahulu. Selanjutnya, lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan keputusan intuisi atau mengandalkan perasaan, terutama untuk lingkungan yang cepat berubah. Selanjutnya, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer yang kurang berpengalaman. Selanjutnya, untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberikan beberapa manajer berkomunikasi dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Selanjutnya, membantu bermacam-macam bagian dari manajemen. DSS ini didesain untuk mudah dibuat dan mudah dipakai. Yang terakhir, DSS digunakan untuk membantu manajer sehingga setiap saat dapat diabaikan atau dibatalkan. Jenis-jenis Decision Support System yaitu DSS pasif adalah sistem yang membantu proses pengambilan keputusan tetapi tidak dapat memberi saran keputusan atas solusi yang tepat. Yang kedua, DSS aktif dapat memberikan saran atau solusi tersebut dengan tegas dan jelas. Selanjutnya, Comparative DSS memungkinkan untuk proses berulang-ulang antara manusia dan sistem terhadap pencapaian solusi konsolidasi. Pembuatan keputusan dapat memodifikasi, melengkapi, atau memperbaiki saran keputusan yang disajikan oleh sistem untuk validasi. 3 langkah yang dapat dilakukan dalam membuat DSS. Yang pertama, mengidentifikasi problem. Yang kedua, membuat modal dengan DSS generator. Yang ketiga, menggunakan modal tersebut untuk mendapatkan jawabannya. Selanjutnya, proses yang menggunakan DSS memiliki beberapa komponen, antara lain. Yang pertama yaitu dialog, alat yang berinteraksi antara komputer dengan pemakainya. Pemakai harus bisa mengerti apa arti informasi yang dihasilkan. Ini berarti sistem komputer beserta programnya mudah dipakai oleh user friendly. Yang kedua, model serta sistem yang membolehkan pemakai memilih model yang cocok. 3 macam model yang biasa digunakan antara lain optimalisasi, yaitu mencari yang terbaik. Contohnya membuat jadwal, membuat perbandingan, linear program, dan simulasi. Yang kedua, statistik atau materialistis, menggambarkan masalah dengan standar kuantifikasi yang ada. Contohnya, forecasting, fungsi kemungkinan atau probabilitas atau proyeksi penjualan dan lain sebagainya. Yang terakhir, finansial, mencari kesempatan baru yang lebih menguntungkan. Contohnya, investasi cash flow. Yang ketiga, database, pengaturan keluar masuk data. Sistem harus dapat menerima, mengatur, dan mengeluarkan data yang diperlukan oleh model di atas. Data yang diterima dapat berupa dari dalam maupun dari luar organisasi. Yang keempat, data. Data itu sendiri akan diproses untuk menghasilkan sebuah keputusan.
Tahapan-tahapan decision support system. Yang pertama, intelligence. Mencari kondisi yang akan digunakan untuk memanggil atau meminta sebuah keputusan. Desain. Yang kedua, desain. Mengembangkan dan menganalisis alternatif tindakan yang memungkinkan dari solusi. Yang ketiga, choice. Memilih tindakan antara dua tahapan yang sebelumnya. Yang keempat, implementation. Memakai tindakan yang dipilih dalam tindakan situasi dalam mengambil keputusan. Jadi sekian pemaparan materi dari saya. Maaf apabila ada yang salah. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.